Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Arum Pratama, NPM 212200026. Saya dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Historiografi Indonesia Modern yang akan kita simak pada video berikut. Materi yang akan dibahas pada video kali ini terdiri dari 3 subjudul. Yang pertama, historiografi modern Indonesia. Kedua, pengaruh historiografi modern Indonesia. Dan yang terakhir, tokoh historiografi modern Indonesia. Materi yang pertama yaitu historiografi nasional dan historiografi Indonesia modern. Sartono Kartodirjo menyatakan bahwa sejarah nasional Indonesia adalah unit makro yang meliputi unit-unit mikro. Unit-unit mikro mengalami proses integrasi yang tidak dapat terlepas dari aspek kebudayaan. Integrasi dapat dideskripsikan pada berbagai aspek dari unit terkecil ke unit yang terbesar. Pusat-pusat integrasi dari masa lampau tampak pada kerajaan atau kesultanan, kota atau perdesaan, yang di dalamnya terjadi perubahan budaya. Perubahan tersebut menjadi inti bagian penulisan sejarah yang baru. Perlu dicermati juga pengaruh Barat terhadap proses integrasi melalui birokrasi, edukasi, komunikasi, dan mobilitas sosial. Sartono Kartodirjo juga menekankan pentingnya narasi dalam buku standar agar mudah dibaca oleh warga Indonesia. Selain itu, narasi sejarah nasional Indonesia memberikan gambaran yang menyeluruh dengan pendekatan struktural. Materi yang kedua yaitu pengaruh historiografi modern di Indonesia. Historiografi modern Indonesia mendorong keinginan para sejarawan untuk menggunakan metodologi dan pola-pola baru dalam bidang ilmu sejarah. Kecenderungan ini didorong oleh pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu sosial yang secara metodologis telah berkontribusi pada perkembangan ilmu sejarah. Historiografi modern mendorong sejarawan untuk mengadopsi kegunaan. Mereka mempertanyakan keandalan, keberpihakan, dan bias yang mungkin ada dalam sumber-sumber tersebut. Hal ini membantu mencegah pembentukan narasi sejarah yang dipengaruhi oleh propaganda politik atau kepentingan tertentu. Materi yang ketiga yaitu tokoh historiografi modern Indonesia, yaitu Sartono Kartodirjo. Sartono Kartodirjo adalah sejarawan terkemuka di Indonesia. Sartono Kartodirjo adalah pelopor dalam penulisan sejarah dengan menggunakan sudut pandang Indonesia. Sartono Kartodirjo termasuk sejarawan yang memiliki reputasi nasional maupun internasional. Sartono Kartodirjo adalah sejarawan yang sangat produktif. Banyak menulis karya ilmiah, baik diterbitkan di dalam maupun di luar negeri. Banyak menulis dalam media massa maupun jurnal-jurnal ilmiah. Beberapa karya Sartono Kartodirjo antara lain, yang pertama yaitu Indonesian Historiography. Buku ini menjelaskan persoalan penulisan sejarah Indonesia dan sejarah nasional sebagai simbol identitas nasional bangsa Indonesia. Untuk memahami pentingnya sejarah, Sartono Kartodirjo mengajak pembaca untuk mengidentifikasikan tipologi perkembangan historiografi Indonesia, yaitu historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern. Buku ini ditulis menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua yaitu Penghantar Sejarah Indonesia Baru, Jilid 1. Buku ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1987 yang terdiri dari 8 bab. Buku ini keseluruhan menggambarkan tentang sejarah Indonesia pada masa kerajaan yang membahas tentang pelayaran dan perdagangan sebelum tahun 1500. Perkembangan kerajaan-kerajaan Islam pada abad 16, perluasan kekuasaan Aceh, Mataram, Makassar pada tahun 1600 hingga 1700, perpecahan dan percampuran tangan company pada tahun 1600 sampai 1700, kemunduran di Jawa dan penetrasi company, kemunduran di luar Jawa dan penetrasi company pada tahun 1700 hingga 1800,
sistem sosial ekonomis pada abad 19, serta membahas tentang perlawanan terhadap penetrasi kolonial. Yang ketiga yaitu Penghantar Sejarah Indonesia Jilid 2. Buku ini diterbitkan pada tahun 1993. Buku ini terdiri dari 9 bab. Buku ini keseluruhan membahas tentang sejarah pergerakan nasional, dari kolonialisme sampai nasionalisme. Bab pertama membahas tentang politik kolonial Belanda pada abad ke-19. Bab kedua membahas politik kolonial Belanda antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Bab ketiga membahas tentang kehidupan perkotaan. Bab keempat membahas tradisi dan modernisasi. Bab kelima membahas perkembangan politik dan pertumbuhan organisasi politik. Bab keenam membahas tentang suasana baru sesudah tahun 1926. Bab ketujuh membahas tentang krisis dunia dan politik. Bab ke-8 membahas tentang stratifikasi sosial pada masyarakat kolonial. Dan bab terakhir buku ini membahas tentang sejarah analitik struktural nasionalisme Indonesia. Yang keempat yaitu Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia. Karya lain dari Sartono Kartodirjo adalah buku Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia yang diterbitkan pada tahun 1982. Buku ini menguraikan tentang pendekatan multimedisial dalam penulisan sejarah dan menguraikan tentang metode interdisipliner dalam penulisan sejarah yang diuraikan secara rinci. Yang kelima yaitu Sejarah Sosial, Konseptualisasi, Model, dan Tantangannya. Buku ini bukannya dikarang oleh Sartono Kartodirjo, tetapi juga oleh Kunto Wijoyo, Bawang Purwanto, dan lainnya. Tetapi, Sartono tetap menjadi yang utama. Buku ini terdiri dari 3 bab, yaitu tentang konseptualisasi, historiografi, dan tantangan. Yang keenam yaitu pendekatan ilmu sosial dan metodologi sejarah. Buku ini diterbitkan pada tahun 2016. Titik berat dari isi pembahasan buku ini adalah penekanan dari kaidah historiografi konvensional dengan titik berat di bidang politik menuju historiografi gaya baru dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Yang ketujuh yaitu Sejak Indeks Sampai Indonesia. Buku Indeks Sampai Indonesia ini diterbitkan pada tahun 2005. Buku ini terdiri dari 5 bab. Bab pertama, Bergerak. Bab ini membahas tentang pergerakan-pergerakan nasional yang dipelopori oleh para pemuda yang pernah dikirim ke Belanda untuk belajar. Bab yang kedua, Mencari Identitas, yang membahas tentang krisis yang terjadi pada tahun 1983, berdampak buruk pada generasi Indonesia yang hidup dalam zaman atom yang sadar teknologi. Bab ketiga buku ini membahas pembedah sejarah. Pada bab ini, penulis lebih memaparkan tentang sejarah nasional, serta mendalami makna sejarah, serta menerapkan legitimatisme, rekonstruksionalisme, dan futurisme sebagai thread pada membayangkan kekayaan sejarah.